Cinta konon katanya adalah perasaan positif yang bisa memberi manusia rasa nyaman, bahagia, sekaligus aman. Tapi apa cinta memang sepositif itu? Apa ini bisa jadi jaminan kalau cinta memang senyaman dan seaman itu buat dijalani? Kalau memang iya, lalu kenapa ada yang membunuh orang yang mereka cintai dengan mengatasnamakan cinta? Kenapa cinta bisa jadi biang masalah dari tewasnya ribuan manusia di dunia setiap tahunnya? Seorang pria membunuh istri dan anaknya. Sakit hati jadi motif pelaku memutilasi kekasihnya. Dibunuh oleh pacarnya sendiri yang juga masih berstatus pelajar. Diduga masalah ekonomi, seorang suami tega membunuh istrinya. Terduga pelaku melakukan pembunuhan secara berencana terhadap korban karena perihal kecemburuan dan asmara. Seorang pemuda di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega memutilasi kekasihnya gara-gara cemburu dan ditolak berhubungan intim. Seorang pria ditangkap polisi karena membunuh istri dan anaknya yang berusia 3 tahun. Seorang istri di Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara nekat merencanakan aksi pembunuhan terhadap suaminya. Diduga terbakar api cemburu, seorang suami tega membunuh istrinya. Seorang pemuda tega membunuh pacar sendiri yang sedang hamil dengan cara menjeratkan tali jemper jaket ke leher korban hingga tewas. Wanita pertama Fitriani tewas bersimbah darah setelah ditikam oleh Aryo alias Puntung. Ia membunuh Fitriani lantaran cemburu. Seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Timur Tengah Selatan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap pacarnya karena korban memaksa. Ya mungkin bisa dibilang begitu, ini jadi semacam penyakit yang mengakar di masyarakat. Anda pasti tahu satu kasus dari sekian banyak kasus pembunuhan yang mengatasnamakan cinta. Di bulan Juli lalu contohnya, ada pria di Bulukumba yang tega membunuh calon istrinya karena tersinggung sama syarat pernikahan. Masih di bulan yang sama ada 3 pembunuhan di lokasi yang berbeda. Di Bekasi, perempuan dibunuh pacarnya karena tidak terima kisah cintanya kandas. Di Bogor, istri dibunuh suaminya karena ketahuan selingkuh. Di Kalimantan, ada pria yang tega bunuh istri sama anaknya sendiri. Itu baru beberapa yang terjadi di Indonesia. Dan kasusnya terjadi di bulan yang sama. Belum lagi kasus-kasus lain yang nggak dimuat sama media. Di Indonesia tidak ada data statistik yang menghitung jumlah pembunuhan karena cinta ini. Tapi di India, pemerintahnya mengeluarkan data statistik yang sangat mengejutkan. Mereka menyatakan kalau dari tahun 2001 sampai tahun 2015, ada sebanyak 38.585 kasus pembunuhan dengan alasan cinta. Bahkan masih dengan alasan yang sama, yaitu cinta, melandasi sebanyak 79.189 kasus bunuh diri di India. Bayangkan, ini baru di India. Dunia ini punya 195 negara yang mungkin tiap tahunnya menyumbang kasus kematian karena cinta. Orang bicara cinta atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Dari hasil riset studi psikologi secara keseluruhan di dunia, ada sekitar 40% korban perempuan dan 4% korban laki-laki dibunuh oleh pasangan atau mantan pasangannya. Dan dari data ini, hampir semua pelaku pembunuhan yang berjenis kelamin laki-laki mengaku kalau alasannya membunuh karena terlalu mencintai pasangannya, sementara pasangannya tidak menunjukkan hal yang sama.
Saya pernah membaca artikel yang menyebut kalau cinta itu bagian dari naluri, tidak bisa ditawar pakai logika dan emosi. Meskipun saya sepakat dengan pernyataan tidak bisa ditawar pakai logika, tapi saya yakin cinta masih bisa ditawar pakai emosi. Sekarang jika Anda ingat lagi, alasan terbesar orang membunuh pasangan atau keluarganya yang jelas dia cintai, biasanya karena apa? Paling sering jawabannya yang muncul dari perilaku karena emosi yang timbul di dalam dirinya ketika ada masalah dalam hubungan. Emosi ini terus dibenturkan ke naluri alamiah manusia yang lain, yaitu naluri membunuh. Tidak juga, meskipun Anda tidak punya kepribadian sebagai psikopat, tapi naluri membunuh itu akan selalu ada. Itu naluri dasar manusia, sama seperti naluri mencintai. Anda atau saya mungkin tidak terlahir sebagai pembunuh, tapi secara biologis, setiap manusia itu punya gen pejuang atau warrior gen yang mendorong insting atau naluri manusia buat membunuh makhluk hidup lain. Naluri ini biasanya akan timbul kalau manusia merasa dirinya terancam atau terganggu. Ini yang mendorong Anda dan manusia manapun akan menyerang sesama tiap ada sesuatu yang jadi ancaman atau karena sesuatu yang tidak sesuai sama ekspektasi. Ya, mau Anda akui atau tidak, manusia itu selalu cenderung ingin menjadi makhluk yang lebih superior atau lebih berkuasa dibanding yang lain. Mungkin kadarnya memang berbeda, tapi sifat bawaan ini selalu ada di tiap individu. Nah, sifat bawaan ini yang menurut saya jadi bisa berkaitan dengan keinginan membunuh. Ketika Anda punya keinginan besar buat jadi lebih superior dari yang lain, Anda akan berusaha mengendalikan orang-orang yang dekat dengan Anda, misalnya pasangan. Ketika Anda gagal melakukan itu, Anda akan merasa lemah dan posisi Anda terancam. Jadi timbul dorongan untuk menyingkirkan ancaman itu. Kasusnya di sini adalah pasangan Anda yang jadi ancaman. Misalnya begini, Anda berekspektasi pasangan Anda harus begini, harus begitu. Dari kebanyakan kasus yang saya temukan, biasanya ketika pasangan nggak mampu memenuhinya, Anda merasa kecewa. Anda merasa pasangan nggak sesayang itu, padahal Anda udah kasih segalanya buat dia. Puncaknya adalah Anda merasa jadi lebih kecil dan diinjak-injak harga dirinya. Ini jadi sesuatu yang akan mengganggu dan mengancam ego di dalam diri Anda. Jadi ujungnya emosi menguasai dan naluri membunuh buat mempertahankan harga diri itu mendorong Anda bersikap agresif dan bertindak di luar nalar kemanusiaan. Ini menjelaskan kenapa saya yakin kalau cinta itu bisa ditawar pakai emosi.
Ya meskipun saya cukup sepakat dengan pemikiran Erich Fromm, tapi saya juga berpikir kalau cinta itu banyak jenisnya. Bisa jadi cinta dengan ekspektasi adalah juga cinta, tapi jenis cinta yang transaksional. Nah, jenis cinta yang membunuh menurut saya adalah jenis cinta transaksional. Iya, cinta yang transaksional ini adalah cinta yang berlangsung selama orang yang Anda cintai memberi keuntungan buat Anda. Kalau nggak ada keuntungan, menyingkirkan hubungan atau pasangan biasanya jadi solusi permasalahan. Cinta jenis ini dalam pandangan saya lebih tipis batasnya dengan obsesi jika dibandingkan jenis cinta lainnya. Anda akan sulit sekali membedakan cinta transaksional sama obsesi, karena ya dua-duanya punya problem dan racun yang sama, yaitu rasa kepemilikan yang besar sampai seseorang bisa kasar dan mengatur pasangannya. Bahkan di batas ekstrimnya, manusia bisa membunuh karena ini. Nah, jadi barangkali meskipun banyak orang bilang kalau cinta adalah perasaan positif yang membahagiakan, bikin nyaman dan aman, serta mungkin bikin Anda berkembang menjadi versi terbaik diri sebagai manusia, tapi di sisi lain, cinta bisa jadi mimpi buruk juga buat banyak manusia. Cinta bisa jadi alasan manusia menunjukkan versi tergelap dan terburuk di dalam dirinya. Cinta bisa merusak dan membunuh juga. Tidak ada jaminan kenyamanan dan keamanan di dalamnya.